Baik, di sini saya akan menjelaskan ataupun mempresentasikan tugas dari keamanan komputer dan jaringan. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Gustaf Nerevika Duha, NIM 8030180030, kelas 01 PK5, jurusan Sistem Komputer, Universitas Dinamika Bangsa. Pembahasan kali ini yaitu tentang identifikasi fenomena serangan virus. Terbagi atas 7 item, yaitu yang pertama nama dan jenis virus, kedua waktu kejadian, ketiga apa yang diserang, 4 metode yang digunakan atau cara penyebaran, 5 kerugian yang ditimbulkan atau dampak, 6 tindakan pencegahan, 7 sumber. Masuk pada pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama, nama dan jenis virus. Nah, virus yang saya temukan atau yang saya dapatkan yaitu virus cyber attack. Cyber attack ini merupakan serangan yang dilancarkan oleh hacker untuk menyerang sisi komputer dari perseorangan perusahaan atau instansi lainnya yang dilakukan untuk mendapatkan sejumlah keuntungan. Jadi cyber attack ini dia menyerang bagian dari sisi komputer, baik dari perseorangan, perusahaan, atau instansi lainnya. Dia melakukan itu untuk mendapatkan berbagai macam keuntungan. Nah, jenis virus ini terbagi atas 3 jenis, yaitu ada DOS atau Denial of Service. Ini merupakan berusaha untuk melumpuhkan sebuah website hingga tidak bisa diakses oleh pengguna. Nah, jadi DOS ini berperan untuk melumpuhkan website yang ada di dalam perusahaan agar si pengguna yang sebenarnya tidak dapat mengaksesnya kembali. Kemudian SQL injection. SQL injection ini adalah untuk bagian IT perusahaan. Serangan ini sangatlah berbahaya. Nah, SQL ini harus diwaspadai oleh sebuah perusahaan, terutama untuk IT-nya. Ketiga, ada phishing. Phishing ini merupakan virus yang mencuri data-data penting seperti PIN, password, hingga username. Nah, jadi phishing ini mungkin mereka bekerja sama satu sama lain, DOS, SQL, dan phishing ini. DOS yang berperan sebagai pelumpuh website, kemudian SQL yang menyerang bagian IT perusahaan, dan phishing berperan untuk mencuri data-data penting seperti PIN, password, hingga username. Jadi maka dari itu harus berhati-hati di dalam komputer ataupun dalam perusahaan kita, harus mengetahui yang namanya cyber attack. Masuk pada tahap kedua, waktu kejadian. Nah, cyber ini pernah terjadi di jaringan Honda Motor CO di Jepang. Pada saat itu kejadian ini terjadi pada tanggal 8 Juni pukul 9 pagi. Nah, pada saat kejadian ini terjadi, para karyawan mengalami kesulitan saat ingin mengakses jaringan kantor serta surat elektronik. Nah, seperti yang di tahap pertama tadi, bahwa cyber ini melumpuhkan website dan mencuri data-data penting serta menyerang bagian IT perusahaan. Nah, seperti yang terjadi di Jepang ini, bahwa para karyawan kesulitan untuk mengakses jaringannya dan mengirim surat elektronik pun sangat kesusahan. Nah, setelah mengetahui hal itu, indikasi serangan cyber ini, pihak perusahaan langsung memerintahkan karyawannya untuk tidak menggunakan komputer kantor pada pukul 11 siang. Nah, sesudah mengetahui serangan cyber ini, pimpinan dari perusahaan Jepang memerintahkan karyawannya untuk tidak menggunakan jaringan yang ada di komputer perusahaan mereka. Yang ketiga, apa yang diserang? Cyber ini ataupun serangan cyber ini dia menyerang perusahaan
Jepang yang kesulitan mengakses server, email, dan sistem internal, termasuk yang berdampak terhadap sistem produksi di luar Jepang. Nah, cyber ini menyerang server-server yang ada di dalam komputer perusahaan Honda Jepang. Kesulitan mengakses server, email, dan sistem internalnya sangat kesusahan. Dan juga berdampak pada sistem produksi yang berada di luar Jepang, di mana Honda Motor Jepang ini memiliki banyak produksi di luar daerah ataupun di luar negeri Jepang. Kemudian keempat, password cracker. Nah, metode yang digunakan yaitu metode password cracker. Password cracker ini tindakannya untuk mencuri kata sandi pengguna lain dengan program yang dapat membuka enkripsi kata sandi. Tindakan ini juga sering dilakukan untuk menonaktifkan sistem keamanan yang dilindungi kata sandi. Kemudian ada spoofing. Spoofing adalah pemalsuan data atau identitas seseorang sehingga dapat mengakses jaringan komputer seperti pengguna sebenarnya. Jadi pada saat si hacker ini melakukan penyerangan terhadap Jepang, ada terdapat metode yang digunakan yaitu spoofing. Nah, setelah dia menggunakan spoofing ini, si hacker ini seolah-olah berperan sebagai pengguna yang sebenarnya. Namun pada dasarnya dialah yang menghancurkan perusahaan Jepang tersebut. Kemudian ada destructive device. Destructive device ini adalah program atau perangkat lunak yang berisi virus yang bertujuan untuk merusak atau menghancurkan data di komputer korban. Beberapa yang termasuk dalam program ini adalah worms, Trojan horse, nukems, email bombs, dan lain-lainnya. Nah, kemudian ada di tahap yang kelima yaitu kerugian yang ditimbulkan atau dampak. Nah, dampak dari cyber ini yaitu Honda di seluruh dunia jadi terganggu. Serangan tersebut membuat karyawan Honda diliburkan, meski mereka tengah menikmati work from home dan diminta untuk tidak menggunakan komputer dan jaringan. Itulah kerugian yang ditimbulkan oleh cyber ini, membuat seluruh karyawan tidak dapat bekerja kembali dan kerusakannya sangat besar hingga menyeluruh di sistem produksi Jepang yang berada di luar negeri. Kemudian di tahap yang keenam yaitu tindakan pencegahan. Yang pertama yaitu memproteksikan aset informasi. Maksudnya dengan berbagai macam aset informasi yang kita miliki, kita harus bisa leluasan mencari informasi-informasi mengenai virus serta hacker yang sedang mendunia. Kedua, mendidik dan melatih semua pihak di dalam organisasi. Nah, yang kedua ini, seluruh karyawan ataupun pegawai yang berada dalam satu perusahaan harus membentuk sebuah organisasi serta melatih diri dalam mempersiapkan serangan-serangan virus di dalam komputer. Ketiga, integrasikan ketahanan cyber ke dalam proses perluasan secara luas. Nah, setelah membentuk sebuah organisasi, maka ketahanan cyber harus diperluaskan dan harus dibahas di setiap harinya untuk mengetahui adakah kerusakan ataupun gangguan yang ada di dalam satu perusahaan. Keempat, integrasi keamanan yang mendalam di dalam lingkungan teknologi. Nah, keempat ini keamanan yang harus dimiliki bukan hanya di dalam satu organisasi, namun di dalam keteknologian juga harus memiliki ketahanan dari virus-virus tersebut. Kelima, berikan perlindungan berbeda untuk aset yang paling penting. Nah, memberikan aset berbeda artinya dalam satu perusahaan itu tidak hanya mencakup ataupun membahas satu virus saja, tetapi membahas juga virus-virus yang lainnya. Kemudian gunakan pertahanan yang aktif. Setelah membentuk organisasi ataupun pertahanan, maka itu harus digerakkan terus tanpa ada
pemberhentian atau dinonaktifkan sistem pertahanan itu. Baik, mungkin demikianlah hasil dari presentasi saya. Untuk sumber yang presentasi saya ini saya ambil di https://mtp.co.id project 7 jenis cyber attack yang mengancam IT perusahaan dan solusinya. Kemudian ada juga saya ambil di https://internationalkontan.co.id news serangan cyber membuat operasional Honda di dunia terganggu. Baik, demikianlah hasil dari presentasi saya. Semoga presentasi ini bisa bermanfaat, dan jika ada kesalahan serta kekurangan baik dalam penjelasan ataupun penulisan kata, harap dimaklumi. Atas perhatiannya semua saya ucapkan terima kasih.